Saudara putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dipanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto besok. Mengaku siap menghadapi ke DPP PDI Perjuangan. Selain bahas situasi terkini, Gibran mengaku akan berikan keterangan terkait pertimbangan bergabungnya ke TPN Ganjar Pranowo. Selain itu, Gibran juga akan menjelaskan soal ketidakhadirannya di peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Dan mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP. Sudah janjian sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini, Bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya besok Rabu ya. Jakarta yang mau dilaporkan? Jakarta. Yang mau dilaporkan? Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya. Ini gimana keadaan ini gimana. Tunggu aja besok Rabu ya. Kemarin usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat Capres dan Cawapres, Gerindra langsung melakukan rapat internal yang dihadiri seluruh Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra menyebut jika pasca putusan MK membuat syarat Capres dan Cawapres semakin jelas, namun Gerindra baru akan mengumumkan Cawapres pendamping Prabowo usai pertemuan dengan parpol koalisi. Gerindra menyebut sudah berkomunikasi dengan Gibran setelah mendengar putusan MK. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Setelah partai koalisi berkumpul. Itu kapan Bang untuk pertemuan? Ya, sedang mencocokkan semua waktu para ketua umum yang sekarang masih ada sebagian di luar negeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah ketua umum semuanya berkumpul. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan syarat Capres dan Cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bisa menjadi jalan masuk Gibran Raka Buming di Pilpres. Partai koalisi pengusung Capres Prabowo secara terbuka telah mengatakan akan meminang Gibran. Namun mereka masih menunggu kesediaan Gibran. Apakah suara ayah Gibran, Joko Widodo, akan menjadi langkah penentu bagi Gibran untuk maju di Pilpres? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Ada juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar, Bang Deddy Sitorus. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Bang Amin. Baik, teman-teman. Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat posisi Jokowi dalam dinamika yang terjadi soal politik Gibran dan juga putusan MK ini? Ya kalau putusan MK itu tentu kita tahu banyak dikritik ya. Saya termasuk salah satu yang sulit menerimanya secara akal, secara nalar gitu ya. Yang paling menonjol itu misalnya bagaimana MK tadi dijelaskan oleh beberapa mantan hakim konstitusi ya, bagaimana MK menerapkan dua alasan atau cara berpikir yang berbeda bahkan bertentangan untuk satu perkara yang intinya sama gitu, yaitu soal syarat-syarat khusus Capres, Cawapres gitu. Jadi peristiwa itu membuat kemudian keputusan MK itu kemudian membuat banyak dugaan gitu bahwa keputusan ini seperti juga yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra dalam dissenting opinionnya ya, bahwa keputusan ini berada dalam pusaran politik gitu, atau dalam bahasa lain ada dugaan atau banyak yang bisa menduga bahwa Hakim Konstitusi itu mengambil keputusannya tidak independen secara politik, ada faktor-faktor politik yang masuk ke situ. Dengan pandangan seperti itu, bagaimana harus Jokowi bersikap, Pak Jayadi? Saya kira Pak Jokowi harus bersikap bijak ya. Pak Jokowi adalah seorang presiden yang diapresiasi oleh masyarakat, yang akan segera turun. Maka sebaiknya Pak Jokowi memberikan langkah-langkah yang bijak begitu, yang mendinginkan suasana, yang memberikan kesempatan dan netralitas yang baik kepada semua pihak gitu. Jadi sikap kenegarawan Pak Jokowi akan dilihat orang pada saat ini. Soal netralitas ini yang digarisbawahi, termasuk PDIP esok kabarnya akan memanggil Gibran ya, Bung Deddy? Memanggil Gibran saya kira tidak ya, karena siapa sih berani manggil anak presiden ya, nanti banyak yang sakit hati. Tetapi memang Pak Sekjen ada
berkomunikasi dengan Gibran, mengajak bincang-bincang seperti itulah. Karena kan kita tahu ada banyak sekali spekulasi liar di mana-mana ya, yang tentu perlu perbincangan gitu. Jadi bukan dipanggil lah. Karena tidak ada alasan untuk kita manggil-manggil Gibran. Gitu. Bang Deddy, maaf itu audionya agak sedikit kurang begitu jelas, mungkin sambil diperbaiki. Jadi apa saja nanti yang akan diklarifikasi oleh PDIP pada Gibran esok hari, Bang Deddy kira-kira? Tidak ada yang diklarifikasi dan saya tekankan tidak ada dipanggil, ya. Tapi yang ada diajak berdiskusi, katakanlah berbincang-bincang karena banyaknya spekulasi liar di publik tentang situasi atau posisi Mas Gibran gitu ya. Jadi tidak dalam konteks pemanggilan itu. Jadi terserah Mas Gibran mau datang atau tidak, karena besok juga kami punya agenda-agenda penting yang cukup padat gitu. Jadi konteksnya kalau ada waktu gitu. Jadi bukan sesuatu yang bersifat harus gitu. Oke, Bang Fahri. Baik, saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, kan di koalisi pendukung Prabowo yang ditunggu soal cawapres adalah putusan MK. Sudah diketok. Kenapa belum deklarasi soal cawapres ini? Kan Gibran kan infonya, Bang Fahri. Dalam rapat yang lalu kami membuat 4 nama dan kemudian nama-nama itu mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar Jawa. Dan memang janjinya pekan ini akan ada rapat untuk memutuskan satu nama untuk kemudian disiapkan menuju pendaftaran yang akan kita lakukan kalau tidak pekan ini, pekan depan. Dan karenanya lah saya kira keputusan Mahkamah Konstitusi ini melengkapi argumen terkait dengan peluang-peluang calon yang ada, ya, sebab keputusan ini menyebabkan ada banyak nama yang bisa masuk ke dalam kualifikasi, khususnya kaum muda dan milenial yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala daerah, baik tingkat Mengarah ke satu Gibran ya, Bang Fahri? Saya tadi bilang kepada banyak nama ya, tetapi memang salah satu nama yang diperbincangkan itu adalah nama Gibran. Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, nama Gibran menjadi masuk ke dalam kualifikasi memenuhi syarat karena Mahkamah Konstitusi tidak mengubah norma 40 tahun, tetapi menambah tafsir sesuai permintaan pemohon bahwa mereka yang pernah menjabat pada jabatan yang dipilih sebagai eksekutif dapat juga dicalonkan sebagai calon presiden, sebab pengalaman sebagai kepala eksekutif itu dianggap berharga. Sebagaimana juga yang tercermin pada calon-calon kita yang ada sekarang ini. Sudah ada komunikasi ke Gibrannya soal ini, Bang Fahri? Wali kota dan bekas gubernur. Saya kira itu sudah ada komunikasi ke Gibran soal ini, soal ajakan ini, karena sudah jelas nih MK-nya. Soal komunikasi tentu nanti akan dilakukan setelah ada pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi yang kemarin sangat kompak memutuskan nama-nama itu. Nanti setelah kami putuskan baru itu dikomunikasikan dengan semua calon yang masuk. Tetapi kalau pekan ini, pekan kemarin sudah dikomunikasikan dengan semua calon, tapi pekan ini tentu akan keluar satu nama dari nama-nama yang ada itu. Ini belum diumumkan, apakah juga masih nunggu arahan Jokowi, Bang Fahri? Kalau di rapat koalisi kita menyerahkan seluruh keputusan ini kepada calon presidennya, yaitu Pak Prabowo. Karena beliaulah yang kira-kira nanti pada tingkat akhir menimbang siapa yang menjadi mitranya di dalam atau running mate di dalam Pilpres yang akan datang, yang dia anggap cocok oleh beliau sebagai calon wakil presiden. Jadi ini hanya lebih kepada Pak Prabowo yang berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan partai, dan setelah itu Pak Prabowo sendiri yang akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Baik, Bang Deddy, semakin kuat wacana soal memasangkan duetkan Prabowo dengan Gibran pasca putusan MK. Bagaimana
dari PDIP menanggapi soal ini, Bang Deddy? Tampaknya di mute, Bang Deddy. Silakan. Saya kira isu itu kan sudah berkembang sejak adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa seperti itulah niatan dari katakanlah mereka yang memiliki kekuasaan, gitu ya. Itu terlihat dari pengaju judicial review itu yang berafiliasi dengan partai-partai politik, kepala-kepala daerah, begitu ya. Dan itu semakin kencang lagi ketika di Mahkamah Konstitusi gugatan tentang umur itu sudah pasti gagal, sehingga kan pengambilan keputusan tertunda-tunda. Lalu datanglah satu ide cerdas, menambahkan frase pernah atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Itu sudah sangat-sangat sistematis itu, bagaimana kekuasaan politik itu masuk menjebol suatu institusi negara yang harusnya menjadi gerbang terakhir kewarasan pengelolaan kekuasaan, gitu. Oke. Dan itu kan sudah jebol. Jadi, dan kita lihat sendiri hasilnya. Kalau saya pribadi mengatakan itu bukan putusan MK, tapi putusan ketua MK, gitu. Jadi itu realitanya. Jadi kalau ditanya ini semakin kencang, dari dulu udah kencang. Yeah. Kita tahu sudah beredar namanya bahwa pada 3 putusan awal itu akan ditolak, gitu ya. Tapi dan sebenarnya sudah dikunci oleh hakim kita, gitu loh. Yang menarik kan bagaimana PDIP agar Gibran juga tidak menyeberang ke koalisi lain, dan juga bagaimana apakah Jokowi ini masih menunggu untuk memberikan restu ke Gibran masuk di bursa Pilpres karena banyaknya tekanan dari publik soal dinasti politik. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam Kompas Petang. Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan soal dialog peta politik dan mekau politik pasca putusan MK. Masih bersama kami Pak Jayadi Hanan, Bang Deddy Sitorus dan juga Bang Fahri Hamzah. Pak Jayadi, apa sebetulnya yang ditunggu oleh Jokowi untuk memberikan restu pada Gibran di bursa Pilpres? Apakah ini juga menunggu, membaca reaksi dari masyarakat, atau bagaimana Pak Jayadi? Ya, mungkin itu salah satu yang jadi pertimbangan ya. Selain seperti kata Bang Fahri, permusyawaratan kalangan ketua umum dan di kubu Prabowo misalnya. Karena nama Gibran masuk menjadi salah satu calon di cawapres di kubu Prabowo kan gitu, di Koalisi Indonesia Maju. Yang kedua adalah soal mungkin masih melihat bagaimana perkembangan reaksi publik terhadap isu ini. Karena isu ini kan menjadi perhatian publik sangat luas. Baik publik dalam artian publik yang para opinion maker, atau publik yang terkait langsung dengan aktivitas-aktivitas politik, maupun publik secara umum. Mungkin itu yang masih dilihat saya kira. Karena begini ya, memang masuknya Gibran sebagai cawapres atau nama dalam bursa cawapres itu memang diharapkan bisa membantu misalnya Prabowo untuk memenangkan pertarungan gitu. Tapi itu belum tentu juga gitu, Mas Ibrahim. Karena minimal 2 alasan ya. Pertama sebetulnya seperti kata Bang Deddy tadi, nama Gibran sudah masuk cukup lama sebetulnya di dalam bursa percaturan ini. Dan itu saya kira berbagai riset opini publik sudah menunjukkan bahwa simulasi-simulasi yang memasukkan nama Gibran di dalam potensial pasangan capres-cawapres itu sudah banyak. Dan kalau kita perhatikan elektabilitasnya, pertama elektabilitas Gibran secara pribadi itu belum pernah nomor 1. Yang nomor 1 biasanya itu kadang-kadang Sandi Uno, Ridwan Kamil. Jadi kenapa sampai Gibran ini ditunggu-tunggu, sampai menunggu putusan MK untuk Gibran? Apa istimewanya menurut Anda Pak Jayadi? Ya itu tadi, karena dia punya keistimewaan sebagai proksi dari Pak Jokowi, sebagai wakil dari Pak Jokowi, dan baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu kan memerlukan para pemilih Pak Jokowi di 2019 lalu untuk di-endorse paling tidak supaya memilih mereka gitu. Nah, jadi ada efek positif itu saya kira yang diharapkan gitu ya. Baik. Tapi belum tentu positif itu yang muncul. Ya, pertama yang tadi saya sebut, ya elektabilitas Gibran itu sebetulnya tidak berbeda jauh dengan nama-nama cawapres yang lain, baik ketika dipasangkan dengan bakal capres maupun ketika diadu secara individu. Yang kedua,
isu negatif yang selama ini muncul, misalnya isu dinasti politik, isu intervensi politik, ya, dan sebagainya. Itu kan belum tentu diterima secara positif oleh masyarakat pemilih, dan itu kan bisa menimbulkan masalah bagi capres yang memasangkan Gibran sebagai cawapresnya. Saya ingin dari PDIP bagaimana Bang Deddy, kan untuk menghindari agar Jokowi dan juga Gibran tidak menyeberang mendukung koalisi Prabowo nih. Bagaimana dari PDIP, Bang Deddy? Ya, kami sudah berusaha menjaga Pak Jokowi selama 23 tahun. Tetapi kan kami tidak bisa menjaga beliau dari dirinya sendiri. Jadi semuanya terpulang kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Karena itu kan katakanlah, itu kan hak mereka mau melakukan apapun gitu. Tidak ada yang bisa kami lakukan kalau mereka sudah punya sikap atau pilihan gitu. Jadi kalau melihat orkestrasi yang terjadi, saya kira tidak mungkin tanpa tangan-tangan kekuasaan. Jadi ya kalau di banyak tempat orang-orang yang haus kekuasaan menjadi kehilangan kewarasan, saya kira hal yang tidak bisa dihindari dalam situasi seperti ini. Kami hanya bisa fokus pada pemenangan Mas Ganjar. Biarlah alam semesta, biarlah masyarakat yang menilai, karena rakyat kita ini kan tidak bodoh-bodoh amat ya. Anak-anak muda kita yang menjadi pemilih terbesar di atas 52-54%, saya kira adalah orang-orang terdidik yang mampu menelaah atau katakanlah memilah-milah informasi gitu. Baik. Ini kan cara-cara yang menurut kita belum pernah terjadi di Republik ini. Bagaimana sebuah proses katakanlah pembajakan konstitusi itu dilakukan secara vulgar gitu, yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh seorang Soeharto kalau menurut saya. Baik, pembajakan konstitusi itu yang disampaikan Bang Fahri, dengan adanya kritik seperti itu, apakah masih tetap akan memperjuangkan mencalonkan Gibran sebagai pendamping Prabowo? Karena Pak Yusril juga bilang menyarankan tidak usah mencalonkan Gibran melihat putusan MK kemarin. Pertama, keputusan ini baik bagi bangsa kita, satu inisiatif untuk memperlebar dan memperluas kandidat, sesuatu yang saya dari dulu menginginkan, bahkan mudah-mudahan ini nanti mengarah kepada dienolkannya presidensial threshold yang oleh partai-partai itu dijadikan cara untuk menggantung calon presiden supaya datang dari kantong mereka sendiri. Ya, mereka melakukan nominasi yang disebut nomination by the oligarch itu, karena pada dasarnya mereka mau memonopoli pentiketan calon itu di kantong sendiri, lalu itu kemudian mau ngatur-ngatur calon itu dari belakang. Keputusan ini membongkar itu. Karena memberikan peluang lebih luas kepada anak-anak bangsa, anak-anak muda yang berada di seluruh Indonesia, selama dia pernah mengikuti proses elektoral, menjadi eksekutif di daerah, termasuk juga legislatif daerah, dia bisa punya peluang untuk menjadi calon presiden. Baik. Jadi keputusan ini baik, ya. Kami tangkap. Baik, konstitusional, dan itu sudah jadi kenyataan. Baik. Nah sekarang terkait Gibran, sebenarnya kita lagi memang memerlukan dia. Dan seharusnya kalau partai percaya bahwa anak-anak muda seperti Gibran juga punya kemampuan untuk memimpin, dan kemudian ada fakta bahwa memang dia dalam momentum ini sangat diperlukan untuk menjaga rekonsiliasi Pak Jokowi dan legasi yang pernah ditinggalkan untuk kepemimpinan yang akan datang. Kami tangkap. Saya kira memang Gibran adalah calon yang paling kita perlukan sekarang ini. Baik. Ada penegasan dari Anda. Baik, kami tangkap Bang Fahri. Terima kasih Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, politisi PD Perjuangan, Bang Deddy Sitorus, dan juga Pak Jayadi Hanan. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saya selalu Bapak-Bapak.